Alhamdulillahilladzi amarna biballir aba ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tilawati tama wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardi was sama syahadatan takunu lana zukhran li yaumil jazaa wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu taqwa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata ta'simna biha min jami'il afat wa anwa'il bala wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa ala alihi al-qurama'i wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa' wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wassalnal insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir amma ba'd fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah ittaqullaha mastata'tum wa barru aba'akum tabarrakum abna'akum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sekalian, tak pernah lelah khatib ingatkan, wabil khusus diri khatib pribadi, senantiasa untuk selalu mengingatkan kepada kita semua juga untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, karena sebaik-baiknya di sisi Allah adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin diceritakan terdapat 3 orang laki-laki terjebak dalam sebuah gua saat turun hujan yang deras. Malang nasib mereka, karena sesaat kemudian batu besar terjatuh dan menutup pintu gua, sehingga tidak memungkinkan mereka keluar kecuali ada bantuannya. Dalam kepanikan demikian, mereka bermunajat kepada Allah, karena mereka berpikir hanya Allah dan amal solehlah yang dapat menolong mereka. Salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa pernah satu ketika dia terperosok dalam perbuatan zina, namun dia sadar dan segera menghindar serta bertaubat. Ia berdoa, jika hal demikian termasuk amal soleh, maka sudilah Allah memberinya pertolongan. Lantas batu besar tersebut yang menutup gua bergeser sedikit. Orang kedua pun mengadukan bahwasanya dia pernah menyampaikan amalnya. Dia memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Pada suatu malam dia mengirimkan makanan, namun begitu sampai di rumah ternyata orang tuanya sedang tertidur pulas. Ia tidak tega membangunkannya dan tidak beranjak sedikit pun dari rumah tersebut untuk menjaga makanan yang dia bawa. Padahal saat itu kambing-kambing masih berada di tengah lapang dan dapat dimangsa jika tidak segera diambilnya. Namun dia memilih untuk menjaga makanan yang dia bawa untuk kedua orang tuanya hingga terbit fajar. Kemudian pintu gua tersebut terbuka hingga ketiga orang tersebut bebas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita tersebut memberikan hikmah pada kita semua bahwa terdapat amal-amal soleh yang dapat menjadi penolong kita, dapat menjadi wasilah bagi kita untuk menghadapi kesulitan maupun kesusahan. Yang pertama yaitu menghindari zina, ketulusan dalam bersedekah dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu yang penting dalam peristiwa tersebut adalah amal soleh kepada orang tua, yang dimana dapat menyelamatkan kita, karena berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah dalam berbagai redaksi ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi. Bahkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Al-Quran disebut sebuah kewajiban setelah menyembah dan beribadah kepada Allah.
Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surah An-Nisa ayat 36. Kalimat wabil walidaini ihsana ini juga diulang-ulang dalam berbagai Quran, dalam berbagai ayat-ayat maupun surah di dalam Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, kemudian surah Al-An'am ayat 151. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sementara dalam Quran surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi. Mari kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, wabil walidaini ihsana, yakni janganlah kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana diulang-ulang dalam redaksi yang sama dengan rangkaian perintah-perintah yang serupa. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban untuk menghormati orang tua, berbuat santun dan baik kepada orang tua adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Tentu saja kemampuan kita berbuat baik kepada orang tua akan diganjar oleh Allah dalam berbagai bentuk, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Di dunia Allah akan memudahkan hidup kita dan anak-anak kita. Mungkin kita dimudahkan rezekinya, diberi umur panjang dan penuh keberkahan, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Anin Nas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahabba ayyumidallahu bi umri yazida fihi rizqih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berharap Allah menambah umur dan rizkinya, fi faljibril walidayhi wa yu'is rihimah, dan hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan keluarga. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbuat baik kepada kedua orang tua dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menghormatinya, memuliakannya, berkata lembut, tidak melukai perasaannya, mewujudkan cita-cita luhurnya, memberikan sedekah kepadanya, dan lain sebagainya. Orang tua kita dalam berbagai riwayat dan cerita adalah kunci kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam kitab Durrah Al-Nasihin diceritakan bahwasanya Nabi Musa ingin mencari orang yang akan menjadi kawannya di surga. Lantas dia diperintahkan Allah untuk pergi ke pasar dan menemui seorang tukang jagal. Nabi Musa keheranan, kenapa menemui tukang jagal? Jawabannya yang ia dapatkan adalah setelah mengikuti tukang jagal tersebut pulang ke rumahnya. Tukang jagal tersebut merawat orang yang sangat ia cintai, yaitu ibundanya yang sudah sangat renta dan lumpuh, dan dia memasakkan hidangan untuk ibunya dan menyuapinya setiap hari. Nabi Musa mendengar ibu itu berdoa, ya Allah, jadikan putraku teman Nabi Musa di surga. Jamaah rahimakumullah, berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi ketika keduanya telah tiada pun kita tetap bisa berbakti kepada keduanya. Bisa dengan harta benda yang kita miliki, ataupun dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang kita panjatkan kepada keduanya. Bisa dengan, karena arwah orang tua kita akan menerima hadiahnya yang indah ketika berada di alam barzah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai macam cara agar kita dapat berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang mampu terus berbakti kepada orang tua, kapanpun itu, dimanapun kita berada. Semoga bakti kita kepada orang tua menjadikan ridho Allah untuk kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsan, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa kana bi malaikatihi bi nafsi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radha anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa khudul man khadala al muslimina wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa alil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' anna al bala wal bawa wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an sa'iril buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'mati yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Haqimis shalah.